Halo semuanya, selamat datang di vlog saya. Dan kali ini gue ada di dealer Mazda. Dan kita akan mencoba, saya akan coba terlebih dahulu adalah ini, si Mazda CX-5. Tapi memang dia bukan tipe termahal, melainkan dia tipe GT. Dan kita akan coba bawa mobil ini ke jarak yang cukup jauh. Oke, untuk unit testnya dia pakai tipe GT, bukan termahal dari Mazda CX-5. Dia pakai tipe GT. Nah, bedanya sama tipe tipe atasnya Elite, dia nggak punya ini aja nih, sensor-sensor kayak Smart City Brake Support dan segala macam dia nggak ada. Jadi ini tipe tengahnya ini dari Mazda CX-5. Nah, kita sekarang nyobain si Mazda CX-5 ini. Walaupun ini bukan tipe termahalnya, melainkan ini tipe GT alias tipe tengahnya dari CX-5. Tapi kalau rasa berkendara, jujur aja gue rasa sama banget. Jadi nggak beda sama yang sama yang tipe Elite. Nah, dan mumpung ini kebetulan kita lagi hujan, saya akan menceritakan bagaimana keheningan kabinnya. Keheningan kabin sebenarnya saya nilai bagus, jujur gue nilai bagus. Tapi memang untuk suara yang bising itu cuman kaca depan aja. Di samping, di belakang tuh nggak ada suara sama sekali. Jadi tetap gue bisa ngomong suaranya tuh nggak terlalu gede dan cukup kecil juga. Dan begitu kita misalkan lagi stop kayak gini, nah begitu kita lagi stop, dia ada stop alias idling start stop seperti Honda Vario. Kalau misalkan gua rasa kayak Honda Vario banget. Jadi begitu kita misalkan lagi berhenti atau lagi apa, dia mesin bisa mati sendiri. Dan untuk posisi mengemudi sendiri, ini nggak pernah salah di Mazda. Dia sangat ergonomis. Kaki gua bisa sonjoran. Ini juga setir menggenggam tangan saya tuh dia udah cukup. Jadi nggak terlalu jauh dan nggak terlalu dekat. Dan ini benar-benar rasanya enak gue bawa ini. Dan nanti kita akan coba bagaimana performa si CX-5 ini. Lantas, performa CX-5 itu sama dengan mesin 1500 cc dengan turbo. Karakternya juga sangat responsif. Ini gue pakai sport ya. Wow, performanya kuat banget ini. Sangat fun to drive ini mobil. Lihat ini. Dan gue udah gebar 120 km per jam. Saya coba ini Mazda CX-5 ini jujur fun to drive banget. Dan begitu kita coba bawa jalan, dia nih, begitu saya manuver dia dia kalem, nggak nggak limbung, dia stabil nih. Walaupun saya gebar 60 dan traction control saya matikan. Sangat capable untuk kita bawa. Setelah lama mencoba akselerasi namun gagal terus, akhirnya saya putuskan untuk kembali merasakan berkendara Mazda CX-5 ini. Lantas, bagaimana dengan bantingan suspensi dari Mazda CX-5 ini? Nah, begitu kita bawa ke jalan yang sempit dan bantingan jalannya rada jelek, bantingannya juga enak. Mazda itu bantingannya karakternya memang agak keras tapi dewasa gitu karakternya. Jadi tuh kita pas lagi di jalan kita tuh nggak mantul-mantul, jadi dia tuh kalem, bantingannya tuh kalem banget. Dan malah di jalur sempit juga kayak gini, gua rasa oke, good gitu, nggak yang jelek. Nah, seperti ini contohnya. Ini gua bawa kalem aja, nggak ada namanya ajut-ajutan gitu, nggak ayun-ayunan juga, dia pas ke bodi kita. Dan pas kita bawa juga ini saya bawa kalem, nyantai, dan setirnya juga enteng gitu, nggak seret, dan feelingnya juga kita ke bawah gitu feelingnya. Jadi misalkan kita mau belok dia baik lagi, kurang lebih seperti itu. Tapi sejujurnya gue susah juga nyari kelemahan di mobil ini, karena gue suka fiturnya. Dia bisa navigasi, misalkan dia bisa MCD Connect tuh, dia bisa play Bluetooth. Walaupun dia memang belum ada Apple CarPlay maupun Android Auto, tapi sebenarnya udah beda cukup sih menurut gue sendiri. Kayak gini
Tapi memang ini bukan trim termahalnya, dan sekarang juga trim GT seperti mobil tes yang saya bawa ini dia sudah tidak diproduksi lagi. Tapi fiturnya jujur aja cukup, lebih dari cukup kalau menurut gue sendiri. Begitu kita gas juga dia responnya cepat. Jadi nggak ada namanya delay. Walaupun dia mesinnya bukan turbo, dia cuma 2005 cc 4 silinder, dia tenaganya 190 HP. Jadi ada kenaikan tenaga sedikit dibandingkan Mazda CX-5 generasi sebelumnya. Dan torsinya juga lumayan, 252 Nm. Itu sudah lebih dari cukup kalau menurut saya sendiri. Dan penggerak juga dia memang cuma penggerak depan, karena jika misalkan kita ngambil penggerak all wheel drive itu skema pajaknya tuh tinggi. Jadi Mazda sengaja memasukkan CX-5 ke Indonesia cuma penggerak roda depan aja. Gak susah sih. Dia di putarnya juga kecil. Kita geber lagi. Nah, begitu saya gas juga dia putaran mesin misalkan dari 1500 rpm dia langsung ke 3500 rpm, dan itu responnya sangat kencang. Padahal mobil ini dia tidak berturbo, dia cuma NA. Setelah mencoba mobil ini di dalam kota, kami sudah mengecek juga konsumsi bahan bakarnya. Dan konsumsi bahan bakar Mazda CX-5 ini, walaupun dia dibawa dengan cc yang besar, namun konsumsi bahan bakarnya tetap efisien. Di rute dalam kota, kami bisa mencatat 10,3 km per liter. Sedangkan untuk di rute tol, kami belum mengetahuinya karena kami belum tes. Lantas, bagaimana jika dijalankan di jalan tol? Nah, begitu kita masuk tol, dan kita coba berapa putaran mesin di 100 km per jam. Nah, sebenarnya kalau dibawa ke tol ini, apa ya? Ini benar-benar hening loh, walaupun kita misalkan bawa ke tol, ada suara truk di sebelah, hening. Sekarang ntar kita coba bawa berapa, 80 atau 100 untuk mengecek. Nah, ini contoh kita di 80, ya cuma 1500 rpm putaran mesinnya. Ini nggak saya gas, ya pakai cruise control, benar-benar saya pakai cruise control. Lihat nih, nah 80, saya dapatin 82. Tinggal tambah kecepatan, kita nggak perlu ini sebenarnya nggak perlu pakai nggak perlu injek gas, ya cuma tambah kecepatan, turunin kecepatan, udah simple. Ini saya benar-benar nggak pakai gas, ini cuma ngatur utak-atik cruise control. Nih, saya cuma utak-atik cruise control. Nah, tapi kalau begitu kita rem dia memang otomatis langsung mati si cruise controlnya. Nah, sekarang kita coba pakai cruise control. Kaki nggak usah ngegas, ini tinggal saya lepas. Nah, begitu kita rem baru dia cruise controlnya off. Setelah itu coba lagi cruise controlnya berapa. Nah, kalau mau nambahin kecepatan gampang, tinggal kita atur aja di sini di setir. Tapi untuk pengaturan setir tetap kita harus mengaturnya secara manual, nggak bisa secara otomatis. Jadi benar-benar santai bawa mobil ini. Nah, oke, kita jalan lagi. Nah, ini kita lihat, ini saya tahan 50 km per jam, dan putar mesin juga rendah, dia cuma 1000 rpm. Nah, nih. Kita nggak usah ngapa-ngapain, gas nggak usah diatur, tapi kalau rem ya memang off. Tinggal kita atur setir aja secara selera. Benar-benar hening kita bawa mobil ini ke tol. Memang suara di luar juga teredam dengan baik, dan tidak ada apa ya, kayak masuk angin gitu kayak di ban, terutama itu kayak di rivalnya Honda. Tapi kalau di Mazda ini benar-benar hening dan tenang. Misalkan kayak tadi kita lewat jalan jembatan, dia kalem, dia tuh nggak langsung onset. Jadi kayak kita tuh ditahan sama satu benda gitu yang bisa menahan kita pas kita lagi melaju di jalan yang ada tanjakan turunan kayak polisi tidur. Itu bener-bener
kita tuh nggak terkocok dan bener-bener rasanya kalem dan rasanya juga santai bawa mobil ini, karena pertama ya posisi mengemudi sangat ergonomis, kemudian kedua visibility juga oke, sennya cukup baik, di belakang juga cukup pas dan jelas. Kalau misalkan ada mobil belakang nge-beam atau segala macam dia masih kelihatan. Oke, rasanya kalau kita misalkan bawa CX-5 yang dipakai sport, beda rasanya sama yang normal. Misalkan kalau saya gaspol, ya langsung putaran mesin berpindah ke 5.000 atau 6.000. Dia langsung sangat responsif walaupun dia mesinnya NA, nggak pakai turbo. Ini saya contoh, saya pakai sport dan kita gaspol, lihat nih. Wow, mantap ya. Dan ini putaran mesinnya tetap dijaga tinggi. Oke, kita coba lagi. Ups, tidak. Dan jika misalkan saya dicek di MID, dia konsumsi BBM-nya kalau berdasarkan kisaran dia mungkin di 16, 17, tapi ini dia 13,6. Nah, coba saya tekan kontrol, kita kasih di 80, ya di sekitar 14,7 km/liter. Itu saya coba di sini, saya udah tes 14,7. Coba saya tambah lagi. Nah, ya memang tambah cepat juga. Nah, ini berdasarkan data konsumsi BBM di MID, bukan tes yang saya coba. Nih dia sekitar segini kurang lebih. Nah, jika misalkan kita bawa mobil ini di normal, bukan di sport mode, kalau misalkan kita gaspol, dia memang responnya sedikit lebih lambat dibandingkan pakai sport. Ya memang jelas karena dia dibuat tidak terlalu agresif dan dibuat cukup santai. Kalau saya gas, dia memang putaran mesin juga tambah sedikit tinggi, dia di kisaran 2000 atau 3000 rpm. Untuk klaimnya 2000-3000 rpm, dia langsung berpindah secara otomatis, bukan secara manual. Dan ini seperti ini. Nah, ya 5000 karena ini saya gasnya terlalu pol. Kalau misalkan kita gasnya normal, mungkin dia 3000 juga udah berpindah, atau 4000 kurang lebih. Setelah berpuas-puas mencoba Mazda CX-5 di jalan raya, akhirnya kami membuat sebuah kesimpulan. Mazda CX-5 merupakan medium SUV monocoque yang menurut kami asik untuk dikendarai, baik secara sendiri maupun berlima full di dalam satu mobil. Rasanya kami tidak ingin terlepas dari kemudi Mazda CX-5, tapi sayang karena ini identitas car milik Mazda, kami harus mengembalikan mobil ini ke dealer. Dan langsung kami buat penutupnya di situ. Beres, jadi sekian videonya tentang review test drive Mazda CX-5. Jangan lupa klik like, komentar di bawah, dan subscribe ke channel saya bagian belum. Dan jika Anda ingin melakukan pemeriksaan Mazda, silakan langsung hubungi Hardiwan. Kontaknya ntar saya tentukan di kolom deskripsi. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye.